cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Salam jemaat Tuhan. Dalam Rise Up hari ini kita bicara tentang kitab Keluaran 30. Mungkin kita pernah bertanya, seharusnya seperti apa bentuk tempat pertemuan untuk menerima kehadiran Tuhan? Nah, nas ini menjawab dengan rinci, detail, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Keluaran 30 ayat 1 saya bacakan,
haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu, dan seterusnya. Nah, mezbah ukupan dan persembahan wangi-wangian yang dibicarakan di sini menjelaskan tentang pembuatan mezbah ukuran yang harus dibuat dengan kayu penaga dan dilapisi emas dikatakan. Di atas mezbah ini setiap pagi dan senja harus dibakar ukupan dan wangi-wangian sebagai tanda penghormatan dan perdamaian kepada Tuhan. Dalam Alkitab, persembahan ukupan ini melambangkan doa-doa umat Allah. Jadi mezbah ukupan ini melambangkan pertama doa-doa yang diwakili oleh para imam untuk memohon pengampunan dosa. Dan kedua, ini mezbah ini mewakili berbagai upacara persembahan korban agar umat dikuduskan, dilayakkan menghampiri Allah yang kudus. Nah, persembahan perdamaian ini berbicara tentang persembahan perdamaian yang harus diberikan oleh setiap orang Israel ketika mereka mendaftarkan diri atau sensus diadakan. Persembahan ini yang jumlahnya sama bagi semua orang, baik orang kaya maupun miskin, adalah sebagai tanda pengampunan dosa dan perdamaian kepada Tuhan. Nah, apa makna dan penerapan daripada persembahan ini? Persembahan ini bukan hanya tentang memberikan uang, saudara, tetapi juga tentang kesadaran bahwa setiap orang yang berdosa itu membutuhkan sebuah pengampunan. Kita semuanya membutuhkan pengampunan. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Ini juga tentang mengasihi Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik baginya. Pertanyaan, apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Bukan hanya dalam persembahan uang, saudara, tetapi juga dalam hidup dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita mungkin enggak membakar dupa ini dalam altar siang sampai malam, kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa menyebarkan kebaikan dan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan dengan menjadi pribadi yang mungkin murah hati, pribadi yang rendah hati, yang bisa memotivasi orang lain dan menjadi berkat. Ini menjadi satu kerinduan juga buat saya ketika saya percaya kepada Tuhan, bagaimana saya di dalam segala hal, saya harus menjadi solusi bagi orang lain. Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita, saudara, itu satu tugas yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, apapun panggilan kita, mari kita kerjakan itu seolah-olah itu semuanya hanya untuk Tuhan kita atau Bapa di surga. Nah, selain itu di dalam Keluaran 30 ini, baik orang kaya maupun orang miskin membayar setengah sikal perak dikatakan. Semuanya ini menggambarkan supaya tidak ada seorang pun yang merasa berjasa lebih daripada orang lain. Nah, karena memang setiap orang yang ditebus oleh Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Setiap kita sadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena jasa, tetapi semata-mata karena belas kasih dan anugerah Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita butuh belas kasih-Nya dan ingat bahwa anugerah Tuhan yang sempurna itu diberikan kepada kita. Nah, di kesimpulan dari apa yang kita renungkan pagi hari ini dalam Keluaran 30 itu mengajarkan kita tentang pentingnya kesucian dalam ibadah, tentang persembahan perdamaian yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita harus bersyukur atas pengampunan dan dosa yang berusaha terus agar menjaga hidup kita ya selalu memancarkan
keharuman di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama sepakat bahwa kita harus memancarkan keharuman dimanapun Tuhan utus dan tempatkan kita. Karena di situ akan menjadi persembahan yang khusus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur lewat apa yang kami baca hari ini, kebenaran ini, bahwa Engkau Tuhan yang menjadi perantara bagi kami. Setiap hari Engkau berdoa bagi kami, dan pada waktu itu kesadaran kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Sebabnya dalam segala hal, sekalipun mungkin kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi pengaruh yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami harus menjadi jawaban bagi orang lain, harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah sebuah ibadah kami dan persembahan kami yang sempurna yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluaran 30. Mengenai mezbah pembakaran ukupan. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya, pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus, shikal ini 20 gram beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga, untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya,
dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Mengenai ukupan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan, yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.